ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini ayat yang ke-233 dari surah Al-Baqarah. والوالدات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Para ibu hendaknya mensusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, 2 tahun sempurna, yaitu bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Liman arada yutimma ar-radha'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban orang yang dilahirkan untuknya, yaitu si ayah, adalah menanggung rezekinya atau makanannya dan memberi pakaian kepada para ibu itu yang menyusui bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Janganlah seorang ibu dibahayakan karena anaknya, dan tidak pula seorang ayah yang anak itu terlahir untuknya dibahayakan karena anaknya. Wa 'alal warithi mislu dzalik. Dan terhadap pewaris kewajiban seperti itu juga. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Apabila keduanya suami dan istri, atau si ayah dan si ibu, apabila keduanya ingin memutus dari sebelum 2 tahun, antara radin minhuma, dengan kerelaan dari keduanya, wa tasyawurin, dan musyawarah,
fala junaka alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaka alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian sepanjang kalian memberikan pembayaran dengan hal yang ma'ruf, dengan perkara yang sudah sewajarnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Baik. Jadi itu terjemahan makna ayat ini. Terdapat di dalamnya hukum-hukum yang sangat banyak sekali, karena ayat ini masuk di dalam pembahasan penyusuan, masuk di dalam pembahasan nafkah, masuk juga di pembahasan hadana, yang berhak mengasuh atau menyapi si anak. Iya. Itu perputaran-perputaran pembahasan fikih terkait dengan ayat yang mulia ini. Baik. Tatkala di ayat sebelumnya, beberapa ayat sebelumnya disebutkan tentang nikah, disebutkan juga tentang talak. Di belakang pernikahan setelah talak kadang ada anak. Di ayat ini disebutkan hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dikatakan wal walidatu, al walidat jamak dari walidah, artinya para ibu. Iya. Tidak dikatakan az-zaujat, sebab ini hukum bukan untuk si istri saja, tapi terkait dengan ibu. Ini bahasa lebih umum. Jadi kalau terjadi talak, si ayah adalah ayah, si perempuan adalah ibu. Walaupun antara ayah dan ibu si anak tidak ada lagi hubungan suami istri, tapi si laki-laki tetap ayah bagi si anak dan si perempuan tetap ibu bagi si anak. Baik. Jadi al-walidat yurdi'na, mereka menyusui. Ini khabar ya, berita tetapi bermana amr, bermana perintah. Bermana perintah. Hanya saja perintah di dalam ayat ini ada yang bersifat wajib, tadi yang bersifat mustahab. Walaupun jumhur al-ulama mengarahkannya kepada mana istihbab, perintah tapi dianjurkan. Kenapa bukan diwajibkan? Karena di akhir ayat, pada kelanjutan ayat dikatakan liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Baik. Iya. Jadi wal walidatu yurdi'na auladahunna, para perempuan itu menyusui anak-anak mereka. Aulad jamak dari walad. Dan walad itu adalah mencakup laki-laki maupun perempuan. Itu bahasa Arab ya. Kata walad mencakup laki-laki maupun perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Allah berwasiat pada anak-anak kalian, walad-walad kalian. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan.
Jadi walad digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Al-waladu lil firash walil akhiril hajar. Anak itu kembali kepada firashnya, al-walad, laki-laki maupun perempuan. Baik, itu bahasa Arab ya, dan bahasa Al-Quran. Tapi belakangan ini di kalangan orang Arab, kalau disebut walad maksudnya anak laki-laki, kalau anak perempuan mereka sebut bint. Jelas ya? Dan itu penggunaan istilah orang belakangan. Adapun dalam bahasa Arab kata walad itu boleh untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan. Jadi ibu-ibu menyusui anak-anaknya haulaini kamilaini, 2 tahun. Haulaini artinya 2 tahun. Ya, dari kata al-haul. Haul itu artinya perubahan. Hala syai' idan qalab. Dikatakan sesuatu itu berhaul apabila dia sudah berubah. Karena haul itu dia berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Karena itu 1 tahun penuh itu dikatakan 1 haul. 1 haul. Iya. Kamila ini 1 tahun sempurna. Jadi 1 tahun atau 2 tahun sempurna. Haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Iya. Kalimat sempurna di sini ini penegasan ya. Penegasan bahwa 2 tahun tidak berkurang. 2 tahun tidak berkurang. Iya. Baik. Karena itu di musim haji ketika disebutkan 3 hari dan 7 hari atau 3 hari dan 7 hari bagi puasa haji mutamatte yang tidak mampu menyembelih, maka dikatakan tilka asyaratun kamila, itu 10 yang sempurna. 10 yang sempurna. Ketika dikatakan tentang haji, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang dimaklumi. Ashhur 3 bulan ya. Padahal haji itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan awal dari haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan awal dari Dzulhijjah. Tidak semua Dzulhijjah, tapi dikatakan 3 bulan. Sama dengan ayat faman ta'ajjala fi yawmaini. Ya. Di musim haji itu di Mina, seorang apabila sudah berada di Mina tanggal 11, tanggal 12, maka di siang hari tanggal 12 setelah melempar jamrah dia boleh pergi. Dimaklumi bahwa siang hari itu masih setengah. Jadi sebenarnya 1,5 hari. Tapi di ayat dikatakan ta'ajjala yawmaini, 2 hari. Ya, jadi orang Arab kadang menggunakan pada kebanyakan, pada hal yang kebanyakan itu sudah dikatakan 1 hari atau 1 penuh, 1 tahun. Jadi misalnya dia 11 bulan, dia kadang katakan 1 tahun. Nah, begitu ada takkid kamilain, artinya sempurna. 2 tahun sempurna. Jelas ya? Maka itu faedah dari adanya tambahan kamilain, 2 tahun sempurna, 2 tahun penuh. Jadi ibu-ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Liman arada ayyutimma ar-radha'a. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Iya. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Baik, jadi ini hukum 2 tahun. Untuk apa didatangkan? Ini untuk memutus khilaf. Jadi kalau antara ayah dan ibu berselisih atau ada hal yang diperselisihkan, maka 2 tahun itu adalah ukuran. Jelas ya? Misalnya si ayah pengen anaknya disusui 2 tahun dan dia sanggup untuk memberi nafkah. Iya, sanggup untuk memberi nafkah. Maka itu
ukuran dia, si ibu dia wajib untuk menyusuinya sampai 2 tahun karena si ayah sanggup memberi nafkah untuk hal tersebut dan tidak dipaksa lebih daripada 2 tahun. Jadi ini takkid untuk 2 tahun, ini untuk memutus kalau ada perbedaan pendapat, ada pertikaian atau ada perselisihan, maka ditegaskan 2 tahun. Tapi ini bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Iya. Apakah itu kembali kepada si perempuan yang ingin menyusuinya selama 2 tahun, atau itu kembali kepada si ayah yang menanggung nafkah yang disusukan untuknya. Ya kalau misalnya di tengah jalan baru disusui 6 bulan misalnya, ternyata biaya yang diminta oleh si ibu terlalu banyak, maka si ayah tidak sanggup lagi, dia minta untuk dibuat lebih wajar, tapi si ibu tidak mau, maka boleh dia putus, ya, dia pindah untuk disusui oleh perempuan yang lain yang mungkin dengan biaya yang lebih wajar. Dengan biaya yang lebih wajar. Baik. Dan ini ada hukum-hukum ya yang terkait dengan masalah ini. Kita akan bahas nanti di faedah dari ayat. Kemudian dikatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terhadap orang yang dilahirkan untuknya, maksudnya si ayah. Si ayah ini yang anak terlahir untuk dia. Ini terdapat penegasannya, jadi kalau si anak itu lahir, betul memang anak itu anak ibunya. Tapi sepanjang si ibu ini punya suami, maka si anak itu nasabnya kembali kepada suaminya. Karena itu dibahasakan dilahirkan untuknya. Iya. Terhadap si ayah, dia menanggung rezeki dan kiswah, 2 yang dia tanggung. Rezeki dan pakaian untuk si ibu yang menyusui. Iya. Berapa banyaknya? Tidak ada batasan tertentu, hanya dikatakan bil ma'ruf, dengan hal yang sepatutnya, hal yang sewajarnya. Iya. Baik. Jadi si ayah yang anaknya disusui oleh si ibu, dia menanggung 2 hal, menanggung nafkah rezekinya, makannya, keperluannya untuk makan dalam sebulan, dan menanggung pakaiannya. Iya. Bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Ya dilihat saja, biasanya seorang ibu itu kalau dia menyusui, ya, di daerah mana dia tinggal, beda ya antara kota dengan desa. Ya, itu dimaklumi. Kalau di desa misalnya biasanya dia diberi 2 juta per bulan cukup, mungkin kalau di kota diberi 4 juta baru dia cukup. Jelas ya? Baik, maka diberi bil ma'ruf, dengan hal yang sesuai urf, sesuai dengan urf, apa yang berjalan biasanya seperti itu. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dan seorang itu tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Jadi seorang itu tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi apa yang dia mampu, ya itu yang dia lakukan. Ya. Karena itu kalau misalnya si ibu dia biasanya biaya menyusui cuma 2 juta per bulan, tapi ibunya minta 10 juta, ya kemampuan si suami dia cuma bisa beri 2 juta. Maka Allah tidak bebani seorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Iya. Jelas ya? Baik. Kalau si ibu tidak mau terima itu, maka si suami punya pilihan. Dia boleh minta kepada perempuan lain yang menyusuinya, dan dia bayar 2 juta per bulan pada hal yang wajar. Jelas ya? Boleh untuk disusui oleh perempuan lain.
Baik. Jadi demikian ketentuan di dalam hal ini. Jadi walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, ya, bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa usaha. Seorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha. Seorang ibu tidak dibahayakan dengan anaknya. Jadi asalnya menyusui ibunya, asalnya, ya. Si suami tidak boleh semena-mena langsung berkata, "Tidak, saya tidak mau kamu yang menyusui, suruh orang lain yang menyusui." Ya. Jadi asalnya kalau si ibu itu sanggup untuk menyusui, dia mau menyusuinya, dan si suami juga sanggup untuk memberikan biaya, maka asalnya si ibu yang paling berhak. Maka ibu itu tidak boleh dibahayakan dengan anaknya, dibuat dia terpisah dari anaknya. Baik, dan ini ada dua bacaan, ya, la tudarra di fathah ra-nya dan la tudarru. Ya. Kalau la tudarra berarti la-nya nahiyah. Jadi fi'il mudhari'nya majzum. Jadi janganlah kalian membahayakan. Janganlah kalian membahayakan. Iya. Baik. La tudarra walidatun biwaladiha. Jangan kamu bahayakan seorang ibu dengan anaknya. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya, wala mauludun lahu biwaladi. Dan si ayah juga tidak dibahayakan dengan anaknya. Jelas ya? Di si ayah ini, si ibu mentang-mentang dia yang bisa menyusui anaknya, bisa merawat. Akhirnya dia minta biaya yang besar. Dia tetapkan nafkah bulanan semaunya sendiri, yang membahayakan si suami. Ini tidak dibenarkan. Kemudian wa alal warithi mislu dzalik, dan terhadap si pewaris, ya, hal yang semisal dengan itu juga. Terhadap si pewaris hal yang semisal dengan itu juga. Baik. Jadi sekarang dikatakan wa alal warith, terhadap si pewaris. Apa maksudnya si pewaris ini? Ada yang mengatakan bahwa si pewaris maksudnya siapa yang mewarisi ayah. Siapa yang mewarisi si ayah, laki-laki maupun perempuan. Iya. Tadi mengatakan al-warith maksudnya anak itu sendiri yang dilahirkan, sebab dia mewarisi ayahnya. Jadi kalau dia punya anak, si anak ini punya harta, dia mewarisi ayahnya, dia punya harta, maka dikeluarkan dari harta si anak ini untuk si ibu yang menyusuinya, sekadar penyusuan. Begitu maknanya. Iya. Tadi mengatakan bahwa al-warith maksudnya pewaris si anak. Pewaris si anak. Iya. Jadi kalau ayah si anak ini meninggal, maka pewaris si anak ini dia menanggung nafkahnya. Menanggung nafkahnya. Sama dengan kewajibannya terhadap ayah. Iya. Baik. Jadi ini 3 pendapat ya di dalam hal ini. Baik. Dan semuanya ada kemungkinan, cuman yang terakhir mungkin itu lebih dekat ya, bahwa wa alal warithi maksudnya si pewaris anak. Ya, si pewaris anak. Jadi orang-orang yang mewarisi seseorang itu memang dapat harta warisan. Tapi kalau ada kewajiban yang terkait dengan dia, maka dia juga menanggung. Misalnya ada dia di pembahasan dia ya. Nah, demikian pula kalau dia kecil sini perlu nafkah, maka
orang yang mewarisinya kelak itu juga ada kewajiban memberi nafkah kalau orang tuanya meninggal, kalau ayahnya meninggal. Baik. Jadi hukum untuk si pewaris. Wa 'alal warithi mislu dalik. Fa in arada fisalan antara radin minhuma wa tashawur. Ya. Kalau keduanya maksudnya si ayah dan si ibu. Si ibu yang menyusui anaknya dan si ayah yang dilahirkan anak untuknya, apabila keduanya menghendaki fisalan. Fisalan artinya fitam, artinya diputus susuhannya, maksudnya disapih. Itu artinya sudah diputus setelah 2 tahun. Sudah diputus dari susuannya. Jadi kalau dia ingin memutusnya sebelum 2 tahun, kan disebutkan tadi disusui berapa lama? Haulaini kamilaini, 2 tahun secara sempurna. Ya. 2 tahun secara sempurna. Baik. Kalau ingin diputus, boleh saja. Kalau keduanya yang memutus, tapi antara minhuma, ada saling ridha antara keduanya. Wa tasyawurin, dan musyawarah. Fala junaha alaihima, kalau itu terjadi maka tidak ada masalah atas keduanya. Baik. Fala junaha alaihima maksudnya tidak ada dosa atas keduanya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, kalau kalian ingin anak-anak kalian disusui oleh orang lain, maksudnya kalian cari orang yang menyusuinya. Ya. Fala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Ini menunjukkan bolehnya ya anak itu disusui oleh selain ibunya. Tapi ada syaratnya pembolehan, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau kalian menyerahkan apa yang kalian berikan dengan ma'ruf, ada 2 bacaan, ataitum, a-nya panjang, ataitum, itu bacaan kita. Ada bacaan dipendekkan, ataitum. Kalau ataitum artinya kalian datang, apa yang kalian datangkan. Kalau ataitum artinya apa yang kalian berikan. Ya, mana yang sama saya? Kalau kalian berikan, kalian datangkan dari upahnya bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf, sesuai dengan kebiasaan, apa yang sepatutnya, apa yang sewajarnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya buatlah sebuah tirai, sebuah penghalang yang menghalangi kalian dari siksaan Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Iya. Wa'lamu anna Allaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah sungguhnya Allah sangat melihat, maha melihat apa yang kalian lakukan, amalan yang kalian kerjakan. Baik, ini tafsir dari ayat yang agung ini, kandungan dan maknanya. Adapun faidah dan pelajaran yang dipetik dari ayat yang pertama, terdapat di dalam ayat kewajiban menyusui anak bagi si ibu, terhadap si ibu. Iya. Ini kewajiban apabila dia sanggup untuk hal tersebut dan semuanya lengkap, nafkah dari si ayah ada, dan apa yang diperlukan dalam menyusui terlengkapi, maka dia wajib untuk menyusuinya. Iya. Ini pelajaran untuk banyak perempuan di masa sekarang ini. Ya, naudzubillah. Anak-anaknya dia telantarkan dengan dalih dia adalah wanita karir, atau dengan dalih dia seorang perempuan profesional yang harus menjaga fisiknya. Katanya kalau dia menyusui anaknya itu bisa membahayakan fisiknya.
Akhirnya anaknya tidak disusui, hanya diberi susu buatan, susu pengganti. Ya, nah, itu membahayakan anak. Karena air susu ibu itu yang paling baik untuk si anak. Baik. Dan terdapat di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih merahmati anak itu daripada ibunya sendiri. Ya. Karena Allah syariatkan syariat ini terhadap para perempuan. Dan rahmat Allah terhadap si anak. Dan terdapat di dalam ayat juga bahwa penyusuan yang sempurna itu jumlahnya 2 tahun. Iya. Baik. Dan di sini bahasa yang dipakai wal walidatu yurdi'na auladahunna. Para ibu menyusui anak-anak mereka, disandarkan anak kepada diri si ibu. Padahal anak suami ya. Tapi disandarkan kepada si ibu ya untuk membuat hatinya lebih lembut dan terikat supaya lebih terpanggil untuk menyayangi dan menyusui anaknya. Ya. Baik. Dan terdapat di dalam ayat bahwa penyusuan selama 2 tahun itu boleh kurang dari 2 tahun. Karena dikatakan liman arada ayyutimma radha'ah. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Iya. Apakah boleh si anak disusui lebih dari 2 tahun? Jawabannya penyebutan 2 tahun ini kita sudah sebut faedahnya. Faedahnya untuk memutus apa? Niza. Memutus pertikaian. Jadi kalau ada berselisih berapa lama, maka 2 tahun ukuran. Bukan artinya terbatas 2 tahun saja. Boleh lebih 2 tahun. Kalau masih diperlukan untuk si anak. Jelas ya? Baik. Dan ini ada pembahasan di masalah penyusuan. Apakah boleh atau apakah susuan itu memahramkan jika di luar 2 tahun? Sebagian ulama berpegang dengan ayat ini. Ayat ini nas bahwa penyusuan yang memahramkan itu dalam 2 tahun saja. Dalam haulain. Kalau sudah lebih daripada itu, maka itu tidak memahramkan lagi. Tidak memahramkan lagi. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Iya. Jelas ya? Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa lebih 2 tahun juga bisa memahramkan. Iya. Dengan dalih bahwa hadits Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, yang dia ini disusui ya dalam keadaan dia sudah besar. Dalam keadaan dia sudah besar. Jadi Salim ini dia bolak-balik masuk ke rumah Abi Hudzaifah, ada istrinya Sahla bintu Suhail. Ya. Dan wajah Abu Hudzaifah tidak senang dengan hal itu. Maka Sahla bintu Suhail menyebutkan masalahnya kepada Nabi. Maka Nabi berkata, "Ardi'i." Susuilah dia. Kata Nabi maka kata Sahla, "Wa kaifa urdi'uhu wa huwa rajulun kabir?" Bagaimana saya susui dia? Padahal dia adalah seorang yang sudah besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan hal itu.
Dan beliau bersabda, qad alimtu annahu rajulun kabir. Saya sudah tahu dia orang besar. Jadi maksudnya disusui itu diberi air susu supaya dia minum. Jelas ya? Karena menyusui itu tidak mesti dia menetek langsung kepada si perempuan. Ya. Dikatakan disusui si anak misalnya diberi dari air susu, dimasukkan pakai selang atau diminumkan pakai gelas atau yang semisal dengannya, itu sama dihukum menyusui. Jelas ya? Baik. Jadi Nabi membolehkan untuk salim maula Abi Hudzaifah. Nah, tapi ini oleh sebagian ulama dikatakan ini khusus untuk salim maula Abi Hudzaifah. Jelas ya? Memang kalau kita ambil sudut pendapat yang lebih hati-hati, pendapat mayoritas ulama bahwa susuan yang memahramkan di 2 tahun itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Ya kalau misalnya hadits salim maula Abi Hudzaifah ini mau dipakai, ini di kondisi kalau ada udzur seperti yang terjadi pada Sahlah bintu Suhail di sini. Jelas ya? Baik. Tapi memang kalau diteliti di masa sekarang ini, dari air susu yang keluar dari perempuan itu diteliti sama saya. Dia sama dari sisi fungsi dan manfaatnya. Iya. Dan sekarang ada perempuan dia belum melahirkan tapi bisa punya air susu. Bisa punya air susu. Diberi suntikan hormon sehingga perempuan ini memiliki air susu juga. Nah ini si perempuan kalau dia menyusui anak kecil menjadi mahramnya atau tidak? Air susunya sama. Jelas ya? Jadi mengatakan tidak bisa menjadi mahram itu agak berat terkait dengan hal tersebut. Baik, jadi ini sudut-sudut pembahasan. Tapi kalau ingin berpendapat dengan pendapat yang lebih hati-hati, pendapat mayoritas ulama bahwa terbatas pada 2 tahun saja itu lebih hati-hati. Tapi pendapat yang lainnya tidak bisa disalahkan ya, apalagi pada kondisi-kondisi tertentu. Mungkin bisa difatwakan atau bisa dibolehkan pada kondisi-kondisi tertentu. Ya wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap kaum Jabriyah. Karena di sini katakan liman arada ayyutimma radha'a, bagi siapa yang ingin, keinginan disandarkan kepada si hamba. Iya. Sama dengan akhir ayat. Ya. Di akhir ayat bima ta'maluna, karena bima ta'maluna basir, terhadap apa yang kalian lakukan, amalan disandarkan kepada dia. Dan ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah yang mengatakan bahwa hamba itu beramal bukan amalan dia. Itu amalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sedangkan di ayat disandarkan amalan itu kepada hamba. Jadi hamba itu punya amalan, dia punya kehendak. Tapi amalan dan kehendak, kemudian amalan dan kehendak hamba ini hakiki, amalan dan kehendak dia sendiri. Tetapi amalan dan kehendak hamba itu tidaklah ada dan tidak terjadi kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Baik. Kemudian terdapat di sini bahwa anak itu adalah anugerah untuk si ayah. Karena itu dikatakan wa alal mauludi lahu, terhadap orang yang dianugerahkan untuknya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa kewajiban pada ibu yang menyusui ada 2. Memberi rezeki, yaitu memberi nafkah, dan memberi kiswah, memberi pakaian. Itu kewajiban. Ya, kadang sesuatu itu ada 2 sebabnya. Itu nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi diberi pakaian, diberi nafkah. Baik. Iya. Kemudian bagaimana nafkah yang diberikan bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Ya, terdapat mengembalikan sesuatu itu kepada urf. Iya. Kalau di dalam syariat tidak ditentukan bagaimana batasannya, maka dilihat apa yang berjalan di tengah manusia.
Maka urfnya, nafkahnya berapa, pakaiannya berapa, bagaimana bentuknya, berapa banyaknya, itu kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan. Hal yang umumnya manusia seperti itu. Iya. Baik. Dan terdapat kewajiban infak ya terhadap yang dilahirkan untuknya. Ya. Yang dilahirkan untuknya. Dia wajib untuk menginfakkan. Berinfak. Baik. Dan yang dilihat di sini adalah kondisi suami, bukan kondisi si istri. Sebab dia yang punya kewajiban berinfak. Karena itu dikatakan di dalam ayat, liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaknya orang yang punya kelapangan, dia berinfak dengan kelapangannya. Dan siapa yang rezekinya sempit, maka dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya. Allah tidak bebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan saja untuknya. Jelas ya? Iya. Kalau si suami dari golongan orang miskin, si istri dari golongan orang kaya, maka infak yang diberi itu lihat kepada kondisi si suami, bukan pada kondisi si istri. Iya. Itu lebih mencocoki konteks dari ayat. Baik. Kemudian la tukallafu nafsun illa wusaha. Terdapat bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu saja. Dan ini dari rahmat Allah kepada makhluk. Dan ini dibangun di atasnya kaidah-kaidah fikih yang sangat banyak. Di antaranya kaidah besar al-masyaqqatu tajlibut taysir. Baik. Dan terdapat di dalam ayat pengharaman untuk membahayakan. Tidak boleh si ibu dibahayakan dengan anaknya. Demikian pula si ayah tidak boleh dibahayakan karena anaknya. Ya. Ini masuk di dalam kaidah umum la darar wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Dan terdapat kewajiban menafkahi bagi si pewaris yang mewarisi anak yang lahir itu dia wajib menafkahi juga apabila ayahnya meninggal. Jelas ya? Baik. Dan terdapat bahwa si ibu boleh memutus susuannya sebagaimana si ayah yang minta disusui boleh memutus, tapi dengan syarat ada salin ridha dan musyawarah antara keduanya. Jelas ya? Bain arada fisalan antara radin minhuma wa tashawur fala junaha alaihima. Ya. Baik. Dan terdapat bolehnya anak itu disusui oleh orang lain, minta disusui oleh pihak yang bukan ibunya. Nah, itu boleh saja. Dan sudah berjalan ya di tengah manusia hal itu, kalangan orang Arab. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau punya ibu susuan. Ya. Baik, dan itu berjalan ya di tengah manusia. Karena itu ada hukum-hukum yang terkait dengan masalah ibu susuan. Dan terdapat bahwa orang yang menyusui itu juga diberi dari nafkah. Ya, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Berapa nafkahnya? Padahal yang ma'ruf, perkara yang biasa, hal yang sewajarnya. Dan terdapat bahwa nafkah itu dia berikan ya dengan lancar, jangan menahan-nahan atau berbelit-belit. Tapi dia berikan dengan hal yang ma'ruf. Dan diingatkan di akhir ayat tentang kewajiban bertakwa. Wattaqullah. Ya. Wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir. Al-basir dari Asmaul Husna. Terdapat kewajiban beriman terhadap nama-nama Allah. Dan ini peringatannya, jangan sampai menyelisih perintah Allah. Karena kita diperintah bertakwa dan diingatkan bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Iya.
terdapat bahwa segala yang dilakukan oleh hamba itu dilihat oleh Allah. Iya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi sudut pembahasan adalah apa yang sudah dia lakukan. Adapun hal yang masih was-was di dalam dirinya, hanya sekedar bisikan saja, maka itu tidak masalah. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat biha anfusuha ma lam ta'mal atau tatakallam. Sungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang diri-diri mereka itu membisikkan mereka, sepanjang dia belum beramal dan sepanjang belum berbicara. Jadi kalau masih bisikan di dalam diri, belum dia lakukan, belum dia ucapkan, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihitung terkait dengan amalan. Ya wallahu taala alam. Baik. Selesai terkait dengan ayat ini secara ringkas. Kita tidak memperluas pembahasan. Tapi kandungan dan pokok yang diinginkan dari ayat mudah-mudahan cukup. Wallahu taala alam.